Suatu malam, seorang ibu yang bernama Laura tengah berduka setelah kehilangan putranya yang bernama Caleb, yaitu seorang tentara yang tewas dalam perang di Afghanistan. Laura yang sedang bersedih kemudian mendapatkan kunjungan dari seorang pria bernama David Collin, yaitu mantan sersan Angkatan Darat Amerika Serikat yang mengaku sebagai teman Caleb saat bertugas di Afghanistan. We train together and serve together. Would you like to come inside? Thank you, ma'am. Laura kemudian menyambutnya dengan hangat setelah David mengatakan bahwa tujuan kedatangannya adalah karena wasiat Caleb yang memintanya untuk datang ke rumahnya dan mengatakan kepada keluarganya betapa ia sangat menyayangi mereka. Laura menangis mendengar pesan terakhir dari mendiang putranya, membuat David merasa bersalah karena telah membuat ibunya sedih. Sebaliknya, Laura berterima kasih kepada David karena telah menyampaikan pesan dari Caleb dan mengundangnya untuk tinggal di rumah mereka selama yang dia inginkan. Ketika Laura dan David sedang mengobrol santai, putri Laura yang bernama Anna muncul dan hendak berpamitan kepada ibunya untuk pergi bekerja. Laura kemudian memperkenalkan David kepada Anna sebelum dia meninggalkan rumah untuk berangkat bekerja di restoran. It's nice having you here, and I would love to hear more about you and Kayla. Sementara itu di tempat lain, adik laki-laki Caleb yang bernama Luke masih berada di sekolah. Luke adalah siswa yang pendiam dan tidak memiliki teman. Oleh karena itu, dia selalu menjadi sasaran bullying oleh teman-teman sekolahnya. Bahkan sebelum pulang saja, wajah Luke bahkan dilemparkan ke loker sekolah oleh para pembuli. Sesampainya di Imah, David kemudian memperkenalkan dirinya sebagai teman Caleb kepada Luke. Melihat sedikit memar di wajah Luke, David kemudian mengajukan sebuah pertanyaan. Namun Luke berbohong dan menjawab bahwa ia tidak sengaja terbentur wajahnya saat bermain sepak bola. That can happen. Yeah. Tak lama kemudian, Spencer yaitu suami Laura tiba di rumah. Seperti Laura, Spencer menyambut David dengan ramah dan mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya selama yang dia inginkan. Spencer dan David kemudian mengobrol panjang lebar dan Spencer bercerita tentang masalah yang dialaminya di tempat kerja. You don't know where you're going. Stay here for a couple more days. Well, maybe just a couple more days. Di sisi lain, Anna sedang berduaan dengan pacarnya yang bernama JK, di mana ia bercerita tentang David kepada JK. Keesokan harinya, Luke terkejut karena David menjemputnya di sekolah. David tidak percaya dengan perkataan Luke tentang memari wajahnya dan memintanya untuk menunjukkan para pembulinya. Luke kemudian menunjuk sekelompok siswa yang sering mengganggunya di sekolah. Setelah itu, David dan Luke kemudian mengikuti para pengganggu tersebut ke sebuah bar, di mana David awalnya mencoba melukai harga diri para siswa nakal tersebut dengan membelikan mereka minuman yang paling mahal. Namun, karena para pengganggu merasa terhina, mereka kemudian menyiramkan minuman tersebut kepada David, di mana ia kemudian memukuli mereka. David kemudian menggunakan pengetahuannya tentang hukum dan penyuapan untuk meyakinkan bartender agar ia tidak melaporkan tindakannya di bar itu. Setelah itu, ia kemudian menyuruh Luke untuk melawan semua orang yang mencoba mengganggunya. Beberapa malam kemudian, Anna dan David kemudian pergi ke pesta Halloween di rumah salah satu teman Anna. Anna kemudian memperkenalkan David kepada pacarnya yaitu JK dan juga teman-temannya yang bernama Kristen dan Craig. Karena David mampu memberikan kesan yang baik kepada teman-teman Anna, mereka pun dengan cepat berteman. Di tengah-tengah pesta, tiba-tiba mantan pacar Kristen datang dan membuat keributan karena ia tidak mau berhubungan dengan mantan pacarnya yang selalu bersikap kasar padanya. Melihat hal ini, David kemudian menyelamatkan Kristen dan berhasil menyingkirkan mantan pacarnya setelah memukulinya.
Terinspirasi oleh tindakan heroik David, Kristen kemudian membawanya ke sebuah kamar dan kemudian mereka pun bercocok tanam. Setelah mengobrol dengan Kristen, David kemudian mendekati Craig dan bertanya di mana dia bisa membeli senjata. Craig kemudian bertanya untuk apa pistol itu, tapi David mengatakan bahwa dia adalah seorang tentara dan tentunya tentara menyukai pistol. I'm a soldier, man. I like guns. Soldiers like guns. Craig mengatakan bahwa ia mengenal seorang pria yang biasa menjual senjata dan akan memperkenalkannya kepada David. Craig kemudian meminta David untuk menyiapkan uangnya. Setelah mengatur pertemuan dengan Craig dan penjual senjata, David dan Anna kemudian pulang ke rumah. Ready to go? You do. Well, it's a drug deal. Okay. Dalam perjalanan pulang, Anna kemudian menaruhkan diri untuk membuat CD kompilasi untuk David. Keesokan harinya, Anna mendengar David berbicara di telepon dan merasa ada yang aneh dengan percakapan mereka. Anna yang mulai mencurigai David kemudian berusaha mencari informasi tentang David Collin yang kini tinggal di rumahnya. Pertama, ia menghubungi pangkalan militer untuk memastikan identitas David. Pihak militer berjanji akan menyelidiki David Collin dan membagikan informasi tersebut kepada Anna. Mendapat kabar dari David Collin, sebuah perusahaan swasta bernama KPG yang dipimpin oleh Mayor Carper kemudian membentuk tim pasukan khusus dan menuju ke rumah Peterson. Akhirnya terungkaplah bahwa David Collin yang asli ini telah meninggal dan David Collin yang sekarang tinggal di rumah keluarga Peterson adalah orang lain yang menyamar tetapi tidak diketahui apa tujuannya mengganggu keluarga Peterson. Call me when you have a plane boat. Adegan kemudian berganti dengan memperlihatkan David yang akan membeli pistol dari seorang pria yang dikenal Craig. Craig juga ada di sana untuk menemaninya. Setelah menunjukkan uang, pria bersenjata tersebut kemudian menunjukkan beberapa pistol kepada David dan memintanya untuk mencobanya satu persatu. Namun di luar dugaan, David tidak berniat untuk membeli pistol tersebut, di mana dia membunuh penjual senjata dan juga Craig lalu mengambil semua senjata untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Anna menerima informasi dari pangkalan militer bahwa David Collin yang tinggal di rumahnya saat ini adalah orang lain karena David Collin yang asli telah meninggal. Anna segera memberikan informasi tentang David Collin kepada orang tuanya, namun mereka tidak mempercayai perkataannya. Ia kemudian berniat untuk membuktikan kecurigaannya kepada David dengan mencuri ponselnya dan mengambil foto daftar nomor telepon yang pernah dihubungi David. Setelah itu, Anna mendapatkan telepon dari JK yang mengatakan bahwa seseorang telah membunuh Craig dan menyalahkannya. Di sisi lain, akhirnya terungkap bahwa atasan Spencer di tempat kerja telah meninggal secara misterius sehingga memberinya promosi yang selalu ia inginkan. Di malam hari, ketika seluruh keluarga Peterson termasuk David akan makan malam, Anna mengungkapkan identitas David Collin kepada keluarganya. Namun, David meyakinkan Laura dan Spencer dengan kata-kata manisnya dan menunjukkan kalung identitas prajuritnya. Laura dan Spencer kemudian sekali lagi tidak menghiraukan kata-kata Anna dan lebih mempercayai kata-kata David yang membuat Anna jengkel dan bertekad untuk membongkar semua kebusukan David. Saat mengantar Luke ke sekolah keesokan harinya, Anna meminta adiknya untuk mencari tahu nomor yang dihubungi David di telepon genggamnya. Sementara itu, David yang sedang membantu Laura menjemur pakaian masuk ke dalam rumah untuk mengambil sisa cucian. Setelah David pergi, Mayor Carper dan pasukan khususnya kemudian mendatangi Laura dan bertanya tentang David. Laura mengatakan bahwa David ada di dalam rumah dan David yang sudah mengantisipasi kedatangan Carper langsung menyerang mereka.
Baku tembak antara David dan pasukan Carver pun tak terhindarkan. Carver berusaha melindungi Laura, namun Laura malah melarikan diri ke dalam rumah. David terkena luka tembakan di bagian paha, namun ia segera membalut lukanya dan membunuh semua anggota pasukan khusus tersebut kecuali Carver. David bertemu dengan Laura yang bersembunyi di dapur. Dia tampak bingung dengan orang-orang yang ingin membunuhnya dan menanyakan hal itu kepadanya. Namun David tidak menjawab pertanyaannya. Karena penyamarannya terbongkar, dia kemudian menusuk Laura dengan pisau dapur dan pergi dari sana. Di tengah perjalanan, pandangan David kemudian terhalang oleh debu, menyebabkan dia menabrak mobil lain yang dikemudikan oleh Spencer. Dia kemudian membunuh Spencer dengan menembaknya di kepala. Di sisi itu, Carver yang masih mengejar David meskipun ban mobilnya pecah, menemukan mobil yang dikendarai David mengalami kecelakaan, namun keberadaannya tidak diketahui. Carver kemudian menemukan Spencer yang tewas dalam kecelakaan tersebut. Ia kemudian meminta seorang pria yang kebetulan melintas di jalan tersebut untuk meminjamkan mobilnya karena ia harus menjemput Anna dan Luke dan memastikan keselamatan mereka sebelum David menemukan mereka terlebih dahulu dan membunuh mereka. Carver segera menjemput Anna ke restoran tempatnya bekerja. Dia mengungkapkan identitasnya kepada Anna dan memberitahukan tentang kematian orang tuanya yang dibunuh oleh David. Carver kemudian mengungkapkan bahwa David adalah subjek uji coba dalam percobaan medis militer dan telah diprogram untuk membunuh siapapun yang mungkin membahayakan identitasnya. Dia tidak mungkin berhenti meskipun dia menginginkannya. Anna yang sangat terpukul setelah mendengar kematian orang tuanya segera menghubungi adik laki-lakinya yang sedang mempersiapkan pesta Halloween di sekolahnya. Tak lama setelah Carver dan Anna meninggalkan restoran, David datang dengan mengendarai mobil. Ia bertanya kepada Kristen tentang keberadaan Anna, namun ia malah menembaknya hingga tewas dan meledakkan restoran tempatnya bekerja dengan granat karena Kristen terlihat mencurigakan. Akhirnya, David bergegas ke sekolah untuk membunuh Luke. Di sisi lain, Carver dan Anna tiba di sekolah Luke sebelum dia tiba dan memasuki rumah hantu yang disiapkan untuk Halloween, di mana mereka akhirnya menemukan Luke yang sedang membersihkan tempat tersebut. Anna segera memeluk Luke dan merasa sangat lega karena adiknya baik-baik saja. Namun kemudian semua lampu tiba-tiba padam dan terdengar suara musik yang ternyata adalah David di ruangan audio yang sedang memainkan CD kompilasi yang diberikan oleh Anna. David juga mematikan lampu dan berniat untuk membunuh mereka semua saat itu juga. Mereka bertiga bergegas keluar dari tempatnya dengan mengikuti arahan guru Luke. Namun David yang sudah mengantisipasi hal ini langsung menghadang mereka dan membunuh guru Luke yang berada di barisan terdepan. Melihat hal tersebut, Carver kemudian menyuruh Anna dan Luke untuk mencari jalan keluar lain sementara ia akan melawan David seorang diri. Meski berpangkat mayor, nyatanya Carver tidak dapat menghentikan David yang juga seorang prajurit terlatih dan akhirnya terbunuh oleh David. Di sisi lain, Anna dan Luke menemukan pintu keluar, namun David menguncinya dengan rantai sehingga mereka terjebak di sana. Anna kemudian menyuruh Luke untuk bersembunyi sementara dia akan melawan David. Awalnya Luke menolak, namun Anna mengatakan bahwa orang tua mereka dibunuh oleh David dan dia berniat untuk membalas dendam.
Akhirnya Luke menuruti perkataan kakaknya lalu bersembunyi sambil memegang pisau yang diberikan David untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, Anna menghadapi David dan menembaknya dengan pistol milik Carver, namun David masih bisa bangkit dan menyerangnya dari belakang lalu menusuk kakinya. Anna terjatuh ke lantai dan David mencoba mencekiknya. Dia mencoba mengarahkan pistol ke David, tetapi pistolnya macet dan merusak lampu sehingga memicu kebakaran. Luke mengkhawatirkan kakaknya lalu datang untuk membantu Anna. Dia segera menikam David 2 kali dengan pisau dan membebaskan Anna dari cengkeraman David. Alih-alih marah, David justru merasa bangga dengan Luke, mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang benar dan mengacungkan jempolnya sebelum jatuh pingsan. Don't feel bad. Tak lama kemudian, polisi tiba di sekolah ditemani oleh ambulan dan petugas pemadam kebakaran. Anna dan Luke berhasil diselamatkan dan terlihat sangat trauma dengan kejadian tersebut. Saat duduk beristirahat di dalam ambulan, Anna dan Luke mendengar petugas pemadam kebakaran mengatakan bahwa hanya ada 2 mayat yang ditemukan. Ketika beberapa petugas pemadam kebakaran meninggalkan sekolah, dia melihat salah satu dari mereka berjalan tertatih-tatih dan petugas tersebut berbalik menghadapnya. Ternyata itu adalah David yang menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran untuk diam-diam melarikan diri dari tempat kejadian. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. See you next time and bye-bye. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in.